wabarakatuh. Hai Palkomster. Wah, ketemu untuk pertama kalinya bersama saya Anggraini di episode ke-38 podcast Palkomtek Batu Raja. Oh ya, terima kasih untuk Palkomster semuanya yang telah bergabung di episode kali ini untuk podcast Palkomtek Batu Raja. By the way, selamat tahun baru 2025 ya guys. Dan hari ini adalah podcast perdana kita di tahun 2025. Wah, penasaran banget kan siapa bintang tamu kita hari ini? Tunggu dulu. Sebelumnya, jangan lupa untuk Palkomster berikan dukungan terus ke channel kita dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, kita lanjut aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong kita kenalan dengan siapa Mbak kali ini? Boleh dong. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putriani. Saya merupakan alumni dari Palkomtek Batu Raja angkatan 66. Oke, jadi Aisyah ini merupakan alumni dari Palkomtek Batu Raja yang kemarin banget ya Aisyah. Iya. Baru kita seremoniin. Jadi dia ini alumni tahun 2024 ya. dari angkatan 66. Oke. Oh ya Palkomster, kali ini spesial banget dalam rangka ulang tahun Palkomtek yang ke-22 tahun di bulan Januari 2025. So, kita juga menghadirkan bintang tamu yang spesial pastinya, ya kan, yang menjadi bagian dari Palkomtek. Oh ya, Aisyah, ini kan Aisyah itu salah satu dari alumni kita ya, dan kebetulan kemarin menjadi siswa terbaik ya. Oh, keren banget itu. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah dong, ya kan. Ya, yang menjadi siswa terbaik di program profesional 1 tahun ya Aisyah kemarin. Benar. Oh ya. Oke, selamat sekali lagi untuk Aisyah yang sudah menjadi siswa terbaik, dan selamat juga atas prestasinya yang didapatkan. Ya, kalau Mbak boleh tahu gimana nih perasaan Aisyah setelah pas pengumuman tuh jadi siswa terbaik? Pada saat pengumuman itu kan tidak diberitahu nih Mbak. Ya, jadi nggak ada persiapan untuk berbicara di atas panggung. Nah, tapi Aisyah itu punya pirasat bakalan dapat Mbak. Sudah pirasat duluan, oke. Pas pengumuman ketiga itu tuh nggak ada gugupnya Mbak. Pas pengumuman kedua, kenapa rasa dapat ini? Langsung gugup itu. Feeling ya? Iya, ada feeling itu. Nah, ternyata akhirnya ini dapat akhirnya kan. Nah, pas setelah dapat itu untung juga orang tua deket di belakang itu langsung Aisyah samperi. Di sana juga awalnya Aisyah terharu, mau rasa nangis itu karena dapat itu. Karena juga lihat orang tua, mama juga kan katanya rasa dapat juga. Kalau dapat itu beliau nangis terharu itu. Jadi rasanya rasa nak nangis tapi maluan, make up sayang. Dan juga kalau kemarin kalau udah dijemput, ayah juga tidak bisa bergerak karena terkejut tadi ya. Langsung shock gitu ya. Nah, akhirnya maju ke depan itu saja langsung nahan nangis, mau nyampak nangis itu ya. Setelah maju rasanya tuh rasa gugup, mau berkata apa nih di atas panggung ini. Ya, intinya terima kasih atas semua ilmu-ilmu yang ada yang sudah diberikan oleh Palkomtek, yang juga sangat membantu Aisyah dalam pembelajaran di universitas, karena Aisyah juga ngelanjut S1. Alhamdulillah. Lanjut S1 di Universitas Batu Raja, Unbara, itu pengambilan Fakultas Teknik dan Komputer, Prodi Informatika. Itu termasuk hampir sama pelajarannya dengan di yang sini. diambil kemarin. Iya, karena itu khusus komputer yang informatika itu. Jadi waktu pas pengumuman itu sebenarnya belum tahu, tapi udah feeling duluan. Itu. Dan orang tua itu shock juga sempat ya. Shock juga. Sampai bagaimana ya rasanya itu, kata mama itu, ini pasti dapet anakku, tidak mungkin tidak, kata mama kan. Pas pulang dia cerita. Tapi mama tuh tidak percaya nak, katanya, karena banyak di angkatan atas dari Aisyah kan yang mungkin sudah profesional dari Aisyah kan. Nah, ternyata dapat. Jadi langsung
kata mama langsung meneteskan air mata. Itu Sangat-sangat terharu dan sedih. bangga Iya, pastinya iya, ya. alhamdulillah. Oke, oh ya sebelumnya Aisyah mungkin Palkomster di rumah itu belum tahu ya dan mau tahu Aisyah tuh ambil program apa sih di Palkomtek Batu Raja? Di Palkomtek Batu Raja awalnya itu Aisyah mengambil yang 10 bulan PTIK. Oh iya. Ya. Nah, ternyata kenapa Aisyah ngambil PTIK? Itu awalnya memang disarani orang tua termasuk mamanya Aisyah itu langsung saja awalnya ngambil 1 tahun. Nah, karena terhambat oleh sekolah karena Aisyah kan full day pada saat itu di SMA 4. Nah, jadi waktunya itu takutnya nanti tidak bisa disesuaikan dengan waktu sekolah. Nah, akhirnya pas tamat 10 bulan Aisyah tamat juga sekolah. Oh iya, Akhirnya jadi lanjut. lanjut 6 bulan pas masuk ke TW3. Oh iya. Ya, itu program 1 tahun. Oke, yang profesional 1 tahun Iya. ya. Oke, jadi Palkomster Aisyah ini dulunya itu nggak langsung ambil program yang profesional 1 tahun, Iya. tapi ambil dulu yang 10 bulan. Habis itu baru lanjut lagi ya. Iya. Karena untuk memperdalam lagi ilmu Iya. tadi ya Aisyah. Oke, nah guys, yang disampaikan Aisyah itu adalah program PTIK ya. Program PTIK ini merupakan kursus teknik informatika dan komputer 10 bulan. Kemudian Aisyah lanjut lagi ke program profesional 1 tahun komputer internet dan bisnis digital. Keren nih, keren ya kan? Siswa lama Palkomtek Batu Raja. Oke, nah di program ini apa aja sih materi yang sudah Aisyah dapatkan di program yang profesional 1 tahun itu? Kalau untuk di 1 tahun itu Aisyah sudah dapat yang namanya pembelajaran web. Web itu juga sebenarnya fokus pada saat tugas akhir web itu kemarin ya. Dan juga Aisyah dapat juga Photoshop. Photoshop sudah itu ada juga coding juga dipelajari juga. Sudah itu juga ada digital marketing. Itu mempermudah Aisyah apabila mau berdagang secara online. Nah, sudah itu juga ada yang biasa para kantor kerjakan itu Excel, Word dengan PowerPoint, dan banyak lainnya yang mungkin susah disebutkan yang itu aja ya. Tapi sangat membantu apalagi pada saat kuliah ini. Kan kemarin itu di kuliah ada Aisyah kan baru semester 1 nih Mbak. Ada pembelajaran Photoshop Mbak. Iya. Nah, pada saat pembelajaran Photoshop itu langsung seperti lah kenal loh itu nama. Jadi kan Aisyah udah duluan gitu ya. Nggak gugup lagi dan akhirnya ternyata dosen itu tahu kan Aisyah di Palkomtek. Dan akhirnya alhamdulillah dipercaya jadi asisten dosen pada saat itu. Pada saat pembelajaran beliau. Oke, keren ya. Jadi baru semester 1 Iya. karena udah tahu duluan tadi ya. iya, Jadi Photoshop. udah langsung jadi asisten dosen. Iya, khusus untuk pembelajaran beliau saja karena kami itu ada 35 mahasiswa. Kalau mau dilihat satu-satu kan dosen tuh biasanya lesu atau banyak pekerjaan lain kan. Jadinya disuruh Aisyah tolong jingai teman-temannya bagaimana ini. Alhamdulillah. Keren nih. Iya. Oke, berarti dari yang tadi Aisyah sebutkan Palkomster itu banyak banget ya, dan multi skill tentunya dong kemampuan yang sudah Aisyah miliki dari program profesional 1 tahun ini. Belajar 1 tahun di Palkomtek ya, bisa dapat banyak begitu materi. Oke, selain dari Photoshop, apa aja yang paling Aisyah sukai dari materi yang 1 tahun ini? Sebenarnya yang Aisyah suka itu sebenarnya coding. Oh, coding? Iya. Ya? Nah, karena Aisyah ini kan lagi libur nih Mbak ya. Aisyah itu pernah di Palkomtek itu pembelajaran Figma, itu kan pembuatan desain aplikasi kan Mbak ya. Betul. Nah, Aisyah itu penasaran bagaimana sih ini dijadi ke coding. Nah, akhirnya mungkin sekitar 2 hari kemarin karena tidak ada kegiatan juga di rumah. Ada juga alhamdulillah ada fasilitas laptop yang langsung diberikan oleh ayah kemarin. Alhamdulillah. Hadiah bukan nih? Sebenarnya itu bukan hadiah tapi adalah.
Dan akhirnya untuk mempelajari melincah tangan kan untuk itu akhirnya ada sekitar 3 slide lah sudah diselesaikan. Oh, itu Aisyah 3 bikin slide. apa? Kemarin itu aplikasi tentang penjualan flower bunga. Karena Aisyah juga penyuka bunga itu. Jadi Aisyah itu kemarin itu mencoba untuk membuat desainnya dulu awalnya, Iya. tapi Aisyah tuh penasaran bagaimana sih kalau dibuat coding gitu. Oh, bagus nih, bagus. Iya. Jadi karena tadi suka bunga juga, Iya. terus penasaran sama Sama coding, coding. dan udah pernah belajar di Palkomtek juga, Iya. jadi coba bikin sendiri Coba di rumah. sendiri. Ya. Itu mungkin ya sedikit melambat Iya. Insya Allah. Namanya proses ya. Iya, Kita itu, tunggu Mbak. loh hasilnya gimana Iya. nanti. Oke. Wah, keren banget ya Palkomsel. Jadi belajar 1 tahun di Palkomtek bisa bikin aplikasi. Kayak Aisyah nih, udah coba bikin aplikasi toko online flower ya. Nah, dari poin apa nih? Dari front dan website. Oh, dari front end desain websitenya dan juga aplikasi Figma tadi ya, Aisyah. Iya. Oh, jadi itu apa namanya udah dikembangkan. Semoga Iya. nanti jadi aplikasi yang gede. Amin. Ya kan? Semoga ada yang membelinya itu. Oke, jadi aplikasi yang tadi Aisyah itu bikin udah pakai coding sendiri gitu ya? Ya, coding sendiri. Mungkin juga masih ada bantuan dari AI. Karena kan kalau ingin langsung buat coding sebenarnya itu kurang bisa. Tapi masih ada bantuan dari AI. Palingan nanti itu kalau di Aisyah itu diubah sedikit-sedikit dari coding yang AI itu. Karena kan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Aisyah yang sesuai desain. Itu Aisyah ubah-ubah, Aisyah kata-katik, akhirnya jadi juga seperti yang Aisyah desain. Iya. Oke, jadi tadi peran website ya, Iya. habis itu pakai Figma juga, Iya, pakai Figma. Laravel untuk codingnya ya Iya. tadi. Oh ya, Aisyah, untuk selama belajar di Palkomtek Batu Raja punya pengalaman seru apa aja nih? Pengalaman seru itu pastinya bisa menambah ilmu ya, menambah ilmu yang memang Aisyah itu dari kecil seneng ya namanya ngotak-ngatik komputer. Pada saat dulu kan ayah seneng kerja di rumah, Aisyah itu selalu lihat ayah yang main Word, ngetik-ngetik Word, ngetik-ngetik Excel. Nah jadi ini apa namanya sampai ayah tuh bingung, akhirnya dibelikan dulu itu bukan laptop tapi notebook sejenis Iya, laptop yang laptop tapi kecil, kecil gitu ya. dibelikan itu oleh ayah, akhirnya kotak-katik kan itu seperti budak kecil main-main. Iya itu Kepo tadi ya. iya kepo. Itu yang pertama karena ilmu, yang kedua itu bisa bertemu dengan teman-teman yang sungguh luar biasa pengertiannya walaupun ada sedikit bebala atau itu, tapi alhamdulillah, dan termasuk juga bertemu dengan para guru-guru Palkomtek yang sungguh luar biasa ilmunya yang diberikan. Itu sih kesannya. Kalau untuk kesan yang lucu-lucu itu banyak sih, tapi kebanyakan ngupat itu. Cerita seru-seruan Iya, aja cerita ya. seru. Oke, wah dari cerita Aisyah tadi nih sepertinya dari orang tua sendiri, ayah sama ibu itu sangat mensupport Aisyah ya. Iya. Boleh ceritain nggak sih Aisyah untuk background keluarga Aisyah tuh seperti apa? Oh, kisah keluarga itu atau Iya, oke. Untuk Aisyah itu sebenarnya Aisyah itu 5 beradik. 5 beradik. Nah, Aisyah anak pertama. Oh, jadi Aisyah yang dari pertama Iya, nih. tetapi Mm-mm. keempat adiknya Aisyah sudah di sisi Allah. Oh. Keempatnya. Nah, jadi tinggal sisa Aisyah lagi. Iya, itu mungkin sakit, tapi bukan sakitnya sih Mbak, tapi langsung datang ke rumah sakit, langsung sakit itu. Oh. Iya, itu sila-sila kalau untuk adik ya. Jadi Aisyah sekarang sendirian, anak tunggal. Untuk ibu itu di rumah, tidak bekerja. Dan untuk ayah itu bekerja, mungkin ada sedikit ini ya, bekerja di Universitas Batu Raja.
Oh, dosen Iya. di sana. Karyawan. Oh, karyawan. Karyawannya, dan alhamdulillah juga di sana sudah lama. Pada saat Unbara itu buka, itu ayah sudah bekerja di sana. Oh, jadi dari awal Unbara Iya, udah ada di Unbara sana. iya. Makanya Aisyah disuruh ke sana. Sebenarnya kalau awalnya Aisyah itu mau ke Unsri ngambil kedokteran. Nah, tapi karena yang pertama juga karena Aisyah anak tunggal, jadi takut orang tua tuh mau Iya, jauh itu benar. kan. Jadi akhirnya disuruh ayah ke Unbara aja. Katanya mungkin ayah juga lah tahu kan kualitas Unbara bagaimana. Iya. Nah, akhirnya itu sepertinya silsilah jadi Gitu aja ya. ya kalau- Oke, jadi Aisyah ini anak tunggal Iya. ya untuk sekarang, dan sekarang kuliah di Unbara, Unbara. ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kuliah di mana aja itu semuanya sama- bagus kok. Iya, benar itu. Oke, udah berapa itu, Dek? Usia berapa itu, Dek, meninggal untuk adik-adiknya? Maaf sebelumnya. Ya nggak apa-apa. Untuk adik Aisyah yang nomor 2 itu di usia setahun sebulan. Itu namanya Muhammad Reza Putra Yuanis, dan adik ketiga itu keguguran pada saat masih adik Eza dulu. Dan adik keempat itu Arjuna Wiwaha, dia meninggal di usia setahun 3 bulan. Dan yang terakhir itu cewek, Nabela Putri Yuanis, beliau meninggal di usia 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Itu mungkin masih, kata orang itu masih lincah-lincahnya, lucu-lucunya ya. Jadi ya mungkin takdir Allah, nggak tahu kita, ajal maut sudah ditentukan. Ya, mau meninggalnya bagaimana. Iya, Seperti pasti itu juga sangat berat untuk Aisyah dan orang Iya, tua ya. benar. Itu aja yang terakhir itu Aisyah kelas SMP kelas 1. Adik Aisyah yang nanggil paling bungsu. Iya, yang paling bungsu meninggalnya. Itu pun kami juga kemarin itu kan dia tuh usia 1 tahun, dia itu masuk rumah sakit, Mbak. Usia satu tahun. Tapi nggak apa-apa. Itu nggak sakit. Nggak sakit, cuma cak demam bae. Demam biasa. Pulang nih, Mbak. Nah, pas usia 1 tahun 7 bulan, kami itu awalnya siangnya itu seneng gembira itu Mbak, biasa. Nah, pas sorenya, pas mau maghrib, itu tuh mata adek tuh seperti ada yang dilihatnya. Ada yang dilihatnya yang mungkin kita tidak bisa lihat. Iya. Ya, mungkin entah, maaf ngomong, mungkin malaikat atau apa ya. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit setelah maghrib, karena itu kan maghrib, Mbak ya. Setelah maghrib dibawa ke rumah sakit, langsung di oksigen langsung itu. Padahal di rumah itu nggak sesak napas, Mbak. Pas datang ke rumah sakit itu langsung di oksigen. Nah, setelah itu tahan 1 hari 1 malam. Pas juga mau maghrib, Ya. adik meninggal. Jadi 1 hari 1 malam nih di rumah sakit itu. Ya. Jadi ya takdir Allah tadi. Gimana ya ini juga kan Mbak mau nanggapinnya tuh kayak sedih banget Iya. gitu kan, apalagi tuh posisinya dia lagi lucu-lucunya Mbak, gitu. lucu-lucunya. Padahal makanya itu, Mbak, siang kemarin itu sebelum dia ke rumah sakit itu masih happy, Mbak, masih bermain. kayak biasanya Iya, aja. masih merangkak. Dia kan belum, istilahnya berjalan itu masih dipegangi, Mbak, ya. Masih dipegangi, masih merangkak itu. Pas sorenya Aisyah tuh memang lagi tidur, Mbak. Pada saat itu pas bangun itu dibangunin ayah, ya, Dek, ini Kak jengoklah Kak Dek, katanya. Ngapa Kak? Ini ngapa ya, kakak kan? Jengoklah adek lah. Entah nyengok apa matonya aja kan? Ya sudah, jika bawa ke rumah sakit. Aisyah juga lah bingung, karena Aisyah juga posisinya masih kecil pada saat itu. Jadi masih bingung. Ya, oh ya, kalau kata dokter, apa ada diagnosa gitu? Tiba-tiba panas atau ada salah makan atau apa? Kalau untuk diagnosa dokter itu sebenarnya ada, Mbak. Kalau ada Aisyah nomor 2 itu ginjal. Tapi Aisyah itu di tanda tanyanya itu, Mbak. Kalau ginjal itu pastinya ada tanda-tanda kan, Mbak, di dalam di luar tubuh dia kan, Mbak, ya. Iya. Nah, pada saat itu tuh nggak ada tanda-tanda kalau dia tuh penyakit ginjal. Pas lah di rumah sakit, diagnosa dokter sakit ginjal lah sudah stadium 3.
Oh, kan harusnya kalau Seharusnya gitu ada tanda-tanda kan Mbak. udah dari kandungan ada Iya, kan? iya, dan juga biasanya kami juga galak periksa dokter kadangan kan untuk budak kecil. Nggak ada kata dokter sehat-sehat aman kan. Dan pas masuk rumah sakit itu langsung langsung ngedrop ngejut itu. Oh, jadi itu Iya. yang sebelum-sebelumnya ke dokter itu sehat Aman, sehat, semuanya, iya. aman. Terus Aman. tiba-tiba di hari itu, Langsung dia itu langsung diagnosa ketiga itu nambah langsung stadium 3 itu, jadi langsung terkejut apa sih tanda-tandanya itu. Kalau untuk adik yang ketiga ya ini apa namanya keguguran. Kalau untuk adik keempat kemarin itu malaria. oh jadi Malaria. Nah, padahal kalau malaria tuh dari nyamuk biasanya, Iya. Mbak ya. Padahal di rumah itu nggak ada yang namanya nyamuk, Mbak. Kami tuh biasanya istilahnya itu nyemprot otomatis kan nyamuk mati Iya. semua, Mbak ya. Pas nyemprot itu kami bukan keluar sih, seperti ke dapur, Mbak itu Mbak ya, biar enggak terhirup ya udaranya itu. Nah pas itu tuh pas ke rumah sakit langsung malaria, Mbak. Jadi bingung kami tuh, apa namanya, nyamuk tidak ada, apa semuanya tidak ada, kok bisa langsung ke malaria gitu nampak. Jadi bingung juga ini kalau itu. Nah pas adiknya yang Aisyah yang kelima itu yang cewek itu hampir bukan langsung leukemia tapi hampir leukemia. Hampir. Itu juga kami bingung, Mbak. Makanya kata Aisyah tadi, dia 1 tahun kemarin aja dia masuk rumah sakit, Mbak. Usia 1 tahun. Kata dokter nggak apa-apa. Cuma ada demam-demam biasa aja, Iya. iya. Padahal sudah tes darah, semuanya sudah di ini ke Mbak, tidak ada. Nah pas datang ke rumah sakit langsung hampir leukemia. ya Allah. Karena darah, kata dokter itu kalau pernah mama cerita, darah putihnya itu sudah banyak itu. Kan Iya, sudah. kebanyakan darah putih daripada darah merah. Iya. Hampir ke leukemia. Kalau misalnya tidak cepat diobati, kata dokter tuh bakalan leukemia itu. Sampai kemarin itu kalau untuk adik yang cewek ini mau dirujuk ke Palembang. Tapi pada saat itu lah sudah dicari karena mau masuk apa namanya ruangan yang khusus untuk gawat darurat itu Mbak. Karena kan di Batu Raja nggak ada itu, Mbak. Cuman ada di Palembang, di Lampung itu semuanya full tidak ada. Maksudnya tuh full, semuanya terisi semua. Iya. Sudah dicari sampai ke Prabu, sampai ke ini kan. Mungkin karena ajal tadi, mungkin Allah ingin biar tidak, maaf ngomong tuh, meninggal di jalan takutnya nanti kan. Mungkin Allah tahunian, jadi akhirnya difullkan semua dan ternyata adik meninggal. Iya, tapi qadarullah ya, Iya, Aisyah, yang namanya musibah semua kita musibah nggak tahu itu. ya. Dan ini suatu hal yang sangat besar mungkin untuk Iya, Aisyah dan kedua orang tua. benar itu, Mbak. Tapi di setiap cobaan itu pasti ada Pasti hikmahnya ada dari hikmahnya, Allah. iya. Mungkin dari itu juga kenapa Aisyah tuh sangat-sangat disayang sama Iya, ayah sama benar, ibu. Ibu. Benar. Ya kan, inilah karena ya Aisyah yang sekarang mereka jaga Iya. satu-satunya gitu ya. Ya, oke. Apa namanya? Ini cerita yang bikin semua orang terdiam Iya. ya, karena kita nggak tahu ini kuasa Allah. Allah, iya, Lagi-lagi benar itu, itu, Mbak. ya. Kuasa Allah kita nggak tahu. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya, Aisyah. Oke, jadi terharu banget nih Palkomstar ya. Ternyata Aisyah yang kita kenal ceria ya, di balik itu ada cerita yang bikin semua orang terharu. Oke, ya kita nanti lanjut lagi ngobrol sama Aisyah. Tapi kali ini Anggreni tuh ada info menarik. Oke, ya di segmen 1 tadi Aisyah sudah banyak banget cerita dan pengalamannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita tanyakan lagi dan akan kita bahas. Tapi tunggu dulu, Anggreni punya informasi penting untuk Palkomstar di rumah semuanya. Palkomstar tahu nggak sih, dalam rangka ulang tahun Palkomtek yang ke-22 tahun Palkomtek Batu Raja itu bagi-bagi beasiswa totalnya ada 2,2 miliar. Mau nggak nih ya? Oke, pasti mau dong Palkomstar. Nah, gimana caranya? Silahkan tonton live Instagram Palkomtek Batu Raja besok hari Sabtu ya, tanggal 18 Januari 2025
pukul 9 pagi. Nah, ini Aisyah ya, besok itu kita ada live untuk spesial ulang tahun. Nah, buat yang berhasil ya live bareng sama kita besok, maka berhak mendapatkan diskon up to 1 juta. Untuk program apa? Untuk program komputer 2 bulan yang Microsoft Office dan bahasa Inggris 4 bulan. Itu ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk Pak Komputer aja. Ini untuk Pak Komster jangan kelewatan nih suatu bagaimana kesempatan untuk betul. kita. Tapi bentar Aisyah, Mbak jelasin dulu untuk harganya ya. Jadi kan tadi Anggreni sudah sebutkan kalau Playstyle ini itu khusus untuk yang komputer 2 bulan dan bahasa Inggris 4 bulan. Kalau untuk yang komputer 2 bulan itu dari harga 825.000 jadi cuman 575.000 aja. Nah, untuk yang bahasa Inggris itu dari SPP 375.000 jadi cuman 125.000 aja. Gede banget kan diskonnya. Jadi jangan sampai kelewatan, catat tanggalnya tadi ya. Besok hari Sabtu ya, itu tanggal 18 Januari jam 9 pagi. Oke, ya dicatat Pak Komsor. Oke, kita lanjut lagi ya Aisyah. Oke, kembali lagi ini ngobrol dengan Aisyah. Ya Aisyah, di program profesional 1 tahun ini selain belajar di kelas, ada kegiatan lain nggak selama belajar? Maksudnya kegiatan di seperti klub atau kunjungan industri mungkin? Karena kami kemarin itu Aisyah kan ngambil malam. Mungkin untuk kunjungan itu Aisyah belum sempat dapat. Karena Aisyah juga dari triwulan ketiga ya gabungnya. Dan juga untuk yang kegiatan di Palkomtek itu sebenarnya banyak itu Mbak. Iya. Tapi Aisyah nggak sempat untuk mengikutinya. Karena sekolah. Iya, waktu juga itu Mbak. Karena padat juga di sekolah kan. Jadinya rasa takutnya nanti lesu itu ya. Karena di sekolah juga langsung full day. Sudah itu juga walaupun Sabtu libur di sekolah, tapi masih ada kegiatan yang wajib dihadiri, diikuti juga oleh Aisyah. Sayang banget, padahal kita banyak loh kegiatan klub, kunjungan industri gitu-gitu ya. Karena berhubung waktu itu Aisyah masih sekolah, jadi belum bisa mengikuti. Oke, kemudian program profesional 1 tahun ini juga kan paling seru dan paling serunya itu ya praktek kerja lapangan atau TCS. Aisyah ambil yang mana antara praktek kerja lapangan atau TCS? Kemarin Aisyah ngambil TCS. TCS. Iya. Kalau TCS-nya kemarin itu untung juga Aisyah kan satu kelompok dengan beliau juga masih sekolah di SMA 1. Akhirnya Aisyah ngambil tempat penelitian itu di English Club SMA Negeri 1 Oku. Ya, itu juga karena kenapa Aisyah ngambil itu, di English Club SMA Negeri 1 itu belum ada yang namanya aplikasi web. Itu yang pertama. Yang kedua itu baru dibangun 3 tahun yang lalu, yang mungkin belum banyak orang kenal oleh para siswa-siswi SMA 1 mungkin, dan juga untuk masyarakat luas. Dan akhirnya atas persetujuan dari pembina, akhirnya Aisyah membuat menjadi website. Website khusus mereka. Iya, khusus untuk mereka. Nah, di masa TCS ini juga kan itu wajib bikin project tadi. Nah, dan ambil pembuatan website English Club untuk SMA Negeri 1 ya, Aisyah. Gimana proses pengerjaannya? Bisa di-share untuk pengalamannya? Kalau untuk pengalamannya kemarin ada sedikit yang sedih juga ini. Apa nih? Pada saat kemarin itu Aisyah kan buat website nih Mbak, karena gratis juga. Nah akhirnya Aisyah itu biasanya menggunakan template yang biasa Palkomtek gunakan. Yang diajarkan gitu ya. Nah tapi Aisyah itu tertantang, kok bisa template ini bahaya sih yang digunakan. Akhirnya Aisyah menggunakan template lain. Nah ternyata di template lain itu beda bentuk, sampai itu kan otomatis ulang dari awal kan Mbak ya jatuhnya. Jadi pas itu tuh mungkin orang tua juga jahil ya di rumah itu. Jadi setiap Aisyah ngerjakan diberikan manggal oleh orang tua itu kan. Jadi Aisyah itu mau fokus
fokus itu. Nah, jadi sampai kayak dulu mah Aisyah fokus dulu itu. Ada juga ayah yang jahil juga, mungkin kesepian ya, nggak ada Aisyah, biasanya kan galak ngobrol-ngobrol di rumah itu. Jadi akhirnya sampai nangis Aisyah pada saat itu. Aisyah sampai ngeluh, tapi alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan bagi Aisyah. Sampai kemarin itu masuk nominasi yang alhamdulillah itu aja tidak nyangka itu masuk nominasi. Iya. Ya. Dan mata Aisyah bakal kalau dapat ini 2 piala ini bisa dibawa pulang. jadilah untuk media foto ya di studio. Ternyata belum rezekinya, tapi nggak apa-apa, iya, itu udah keren banget loh ya kan. Ya, setelah project ini selesai, itu kan ada sidang tugas akhir ya, Syah. Boleh dijelasin nggak itu gimana? Untuk sidang kemarin itu langsung ada pengujinya juga, karena ada penguji. Itu alhamdulillah dapat penguji yang sungguh luar biasa bagi Aisyah. Itu Kak Wahid langsung. Kak Wahid langsung ya. Itu bagi Aisyah sungguh ada gugupnya dan ada alhamdulillahnya. Dan di sana juga mungkin seperti sidang pada umumnya, tapi sedikit rendah dari sidang skripsi ataupun sidang yang lainnya. Terbantu juga ada saran-saran juga dari Kak Wahid yang akan ditambahi atau revisian untuk memperbaiki, dan juga untuk menjelaskan materinya alhamdulillah lancar karena sudah memahami menguasai. Jadi sedikit ringan. Intinya kalau kita mengerjakan sendiri dan kita pahami materi yang kita kerjakan, insya Allah kita bisa melakukan sidang tersebut walaupun kita ada rasa gugup itu kan biasa. Tapi kemarin revisinya banyak gak nih? Kalau alhamdulillah bagi Aisyah itu sedang-sedang aja. Dikatakan banyak tidak juga, tapi alhamdulillah tidak sampai ngulang dari awal. Oke. Oh iya Syah, katanya belajar di Palkomtek itu 100% praktek, 100% internet, serba digital, nggak perlu bawa buku. Itu benar nggak sih? Oh, benar sekali. Tidak perlu berat-berat bawa tas besar itu ya. Ya benar itu. Di Palkomtek ini juga disediakan laptop yang mungkin Cak Aisyah dulu kan belum punya laptop nih, mau kursus alhamdulillah Palkomtek sudah menyediakan laptop. Dan itu juga pada saat kita, walaupun kita pening coding pada saat itu tidak terasa panas karena ada fasilitas khas AC-nya langsung kan, dan juga materi yang dijelaskan pas. Sudah itu juga untuk layarnya tidak seperti yang lain itu menggunakan papan tulis atau bagaimana. Sekarang sudah sungguh canggih digital ya. Sampai kemarin pada saat mama kan Aisyah nggak survei nih langsung ke sini, itu kan mama yang selalu daftar, selalu bayar kan itu mama, karena Aisyah tidak berani untuk bayar sampai itunya ya per bulannya. Kata mama, wow Ca, kenapa mak? Aisyah kan dipanggil Ica tuh. Wow Ca, canggih nih ya ternyata di Palkomtek. Kenapa mak? Layarnya tidak pakai ini lagi, papan tulis lagi katanya, sudah pakai TV gitu ya. Iya mama, iya katanya, coba lah kesana lah katanya, iya nantilah kata Aisyah kan. Jadi mungkin bagi Aisyah itu sangat luar biasa di Palkomtek ini, sudah ada fasilitasnya, jadi tinggal nyaman gitu. Nah, tidak perlu lagi gunakan buku, kecuali untuk mungkin sedikit kalau memang ada ingin dicatat, itu bisa kita catat di notepad tidak salah di laptop. Kita bisa ngetik di sana, ataupun kita hanya satu kuncinya bawa flash disk. Betul. Iya, flash disk aja. Itu sangat mempermudah bagi Aisyah. Jadi itu selama belajar di Palkomtek ini sebenarnya pengalaman yang sangat berarti bisa kita sebut ya untuk Aisyah. Dari yang awalnya nggak punya laptop tapi pengen belajar itu udah tahu, udah nggak harus bawa lagi ya kan. Nah Palkomster jadi makin tahu kan ya, kalau kursus di Palkomtek Batu Raja itu kursusnya program profesional 1 tahun dan multi skill materinya, terus sistem belajarnya juga serba digital, fasilitasnya itu lengkap dan nyaman, serta instrukturnya itu profesional. Jadi jangan tunggu apa lagi ya, nggak usah ragu-ragu lagi ya Aisyah. Langsung saja ke sini.
Ini jadi testimoni Iya, ceritanya lah ya. ini. Dan juga di sini ada wifi loh. Kalau mau dapat drakor bisa di sini. Jadi memang Palkomtek itu terbuka dan sangat welcome untuk siswa-siswa yang pengen maju dan belajar teknologi. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu segmen cerita foto nih Aisyah. Nanti Oke. Aisyah boleh ceritain foto yang kita sudah tunjukkan di Smart TV kita ya. Ya, ini foto pada saat seremoni kalau nggak salah ya. Iya, benar. Foto. Oke, di sini ini Aisyah boleh ceritain ini fotonya dipaksa apa enggak gitu kan? Aduh, kalau untuk foto nih alhamdulillah tidak. Atau apalagi yang ini kan ini langsung ke studio pada saat itu keinginan Aisyah sebenarnya. Pas sebelum Aisyah seremoni itu sudah disiapkan make upnya berapa, ini mau make up di mana sudah disiapkan. Dan itu juga sampai ayah katanya mau foto nggak? Mau juga foto biar bisa kenangan, Iya, biar betul. bisa ditempel itu. Dan ini kan suatu hal atau memori yang harus diabadikan. Iya. Oke, mana sebagai siswa terbaik ya kan? Harus kita Aduh. Ini sebelum acara ya? Sesudah Sesudah juga. acara, iya. Sudah acara. Oke, ada yang lain? Habis. Itu kebanyakan materi sekolah yang banyak dikumpulkan. Oke, ini tahun berapa nih? Aduh. Itu masih Masih imut imut-imutnya. benar. Sekarang sudah nggak imut ini. Iya. Ini waktu masih zaman SMP atau SMA Aisyah? SMP. SMP ya? Iya. Kayaknya ibunya ini awet muda ya. Alhamdulillah. Karena suka ketemu kesini Iya. masih sama Masih fotonya. mama. Itu Oke. sama teman. Nah, itu Ayu sepupu. Sepupu itu. Iya, sepupu. Alhamdulillah juga walaupun Aisyah anak tunggal, itu Aisyah itu banyak sepupu dari sebelah ayah. Itu semua keluarga. Ini keluarga besar. Iya, keluarga besar. Itu pas jalan-jalan ke Lampung diajak om adiknya mama. Diajak. Nah, ini adiknya mama yang terakhir. Yang ini nih. Iya, adik mama terakhir. Jadi ini kebanyakan fotonya sama mama ya. Iya, karena ayah juga kurang galak berfoto. Itu kalau nak berfoto juga, ayo foto, bertarik-tarikan ya saya. Ribut dulu. Iya. Ini Waktu MPLS SMP kemarin. SMP. Iya. udah lama ya. SMA. Pas mau ini masuk ke SMA ya? Iya, SMA. SMA. Nah, ini pada saat MPLS kemarin yang di Tugas MPLS gitu. PKKMB itu memang wajib dikirim di IG saat itu ya, PKKMB Umbara. Tapi rajin juga ya Aisyah nih posting-posting. Karena kan anak zaman sekarang itu biasanya nggak ada postingan. Iya. Tapi ini rajin juga. Itu Iya, gimana? Palkomtek. Foto Iya. di Palkomtek. Iya. Pas masih yang program. Lah sudah 1 tahun. Oh, udah yang 1 tahun. Karena Aisyah itu ini ya jarang berfoto. Jarang Jadi berfoto. bingung nak nyari foto yang mana yang bagusnya. Ini tugas pembuatan Ini IRD. yang di atasnya itu mungkin Pak. Memori. Itu seremoni kemarin. Iya, itu seremoni. Ini foto-foto seremoni kemarin. Iya. Ya? Teman-teman
teman ini kan. Iya tuh langsung ini. Oke, udah? Oke, Oke. jadi itu tadi cerita foto dari Aisyah ya. Iya. Masih ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, sangat-sangat menarik semua foto-foto di Iya. situ ya, yang pasti itu penuh memori. Mori, iya benar. Oke, kita lanjut ya Aisyah. Oke. Aisyah sekarang itu semester berapa untuk kuliahnya? Untuk sekarang semester 1 baru awal. Baru awal ini? Iya, baru awal. Nah, ini karena libur semester ke semester 2-nya. Oh, Gitu. jadi mau masuk semester 2. 2, iya. Baru awal. Ya, di kampus itu aktif kegiatan apa aja? Kalau untuk di kampus? untuk di kampus itu Aisyah tidak mengikuti kegiatan sebenarnya, tapi Aisyah mengejar nilai. Oh, jadi memang sengaja Sengaja nggak ya, ikut kegiatan. karena ini juga ada sedikit kisi-kisi dari ayah ya. Katanya bakal ada beasiswa di Umbara itu. Kata kalau dengar kabar bakal ada, tapi untuk semester 3 itu ya. Nah, Aisyah itu mau ngejar beasiswa itu, tapi harus nilainya bagus. Jadi IPK-nya harus bagus. nilainya itu stabil. Iya, harus stabil. Kalau bisa tinggi lah nilainya itu untuk IPS-nya. Jadi Aisyah itu ngejar di sana, dan juga ngejarnya itu juga untuk mungkin alhamdulillah semoga bisa naik panggung juga seperti Palkomtek kemarin. Amin. 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 Oke. Oke, untuk sekarang kan sudah jadi mahasiswa. Iya. Apa perbedaan waktu masih jadi siswa ya di Palkomtek dulu dan sekarang sudah jadi mahasiswa? Di Palkomteknya ya. Mahasiswa antara mahasiswa dan siswa, apa perbedaannya? Kalau untuk siswa itu kan masih pembelajarannya itu masih umum ya. Kalau zaman kami kemarin itu kurikulum 2013 Ya. itu masih sistem IPA IPS, masih istilahnya itu pembelajaran umum. Kalau untuk mahasiswa sekarang lebih luas juga kan untuk pemahamannya, dan juga untuk pembelajarannya terpaku hanya ke satu itu saja maksudnya. Walaupun ada pembelajaran yang harus dipelajari seperti bahasa Inggris itu wajib dipelajari ya, agama, Pancasila itu pasti ada. Itu juga intinya lebih mendasar ke jurusan yang kita pilih itu. Oke, jadi bedanya itu cuma di materi aja. Iya, materi. Kalau sekolah dulu itu umum, Iya. kalau yang kuliah itu udah ya sesuai jurusan gitu. Dan juga di sini kalau untuk sekolah, itu sedikit cerita, kalau sekolah itu kan untuk outfitnya itu aja ya. Iya. Kalau untuk mahasiswa sekarang itu bingung. Hari ini mau outfit apa sih? Ya apa takutnya nih, gitu ya. bosen orang lihatnya kan. Nah, pas itu tuh pas awal-awal sih is okay, make ini bela, make itu be. Pas ternyata pas akhir-akhir ini nih bosan juga baju itu, nak beli tak ada uang. Jadi adalah outfitnya juga dipikirin itu. Jadi yang pusing sekarang tuh pusing mikirin outfitnya apa Iya, gitu. outfitnya itu yang dipusingin itu. Memang sebagai anak muda pasti harus Iya, modis tapi modis, gitu ya. Oke. Oh ya Syah, banyak yang ragu dan bingung ya kan. Ada yang pengen kursus di Palkomtek tetapi secara bersamaan juga masih sekolah dan kuliah. Bingung bagi waktu. Nah, Aisyah itu termasuk sukses ya bagi waktu ya bisa Iya. kita sebut sampai akhirnya selesai bahkan bisa berprestasi ya kan. Nah, bisa sharing nggak sih cara atau tipsnya gimana supaya bisa bagi waktu? Oke. Untuk sistem bagi waktunya, kalau Aisyah itu jalani saja sebenarnya, ya. jalani Tapi saja. iya, tapi memang kita harus melihat waktu pada saat sekolah dengan pada saat kita mau les. Cak Aisyah nih, itu kan pada saat
sekolah itu kan Aisyah baliknya jam 5.30-an ya. Full day ya. Full day. Nah, Aisyah masuk pada saat PTIK 10 bulan kemarin itu masuk jam 5. Itu istilahnya sudah standar waktu kan untuk kita ini. Dari sekolah langsung walaupun belum mandi atau belum itu mandi, ya. belum ganti baju ya kan? Iya, intinya sebenarnya ada keinginan untuk kita menambah ilmu. Sebenarnya itu pasti waktu itu akan berjalan terus. Dan juga kalau takutnya nanti katanya lesu lah, inilah itulah, pasti kan banyak juga orang bilang, Cak, keluarga tuh, ih Ica tuh lesu nian kalau misalnya nak pergi ini apa dari sekolah nak ke Palkomtek pasti malamnya langsung sakit inilah itulah. Asalkan kita sudah jalaninya insya Allah aman lah ya sebenarnya. Iya, aman. Dan juga sebenarnya ya itulah tadi waktu itu berjalan. Istilahnya sudah Jadi, ini. jalan aja Iya. terus yang paling penting itu dari kitanya Iya, ya kan? benar itu. Dari kitanya itu Iya. mau apa enggak Iya, gitu kan? benar itu. Niat apa enggak? Benar. Ya susah gitu. itu nggak ada niat itu Ya, tapi betul. dipaksa. Nah, Tapi itu yang dipaksa. susah. Oke. Gitu. Jadi itu masih kembali ke diri masing-masing. Diri masing-masing. Oke. Nah, Mbak mau tanya nih, gimana cara Aisyah untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari Palkomtek dalam studi di universitas atau kegiatan lainnya? Sedikit cerita pada saat SMA kemarin itu Aisyah kan sudah pernah belajar Photoshop nih di Palkomtek. Karena Aisyah di SMA itu mengikuti ekstrakurikuler itu badminton. Alhamdulillah di sana dipercaya jadi anggota pengurusnya juga. Dan alhamdulillah di sana Aisyah sudah membuat 2 sertifikat. Pada saat itu kan Aisyah itu ada kegiatan tanding badminton. Nah, disuruh guru Aisyah yang buat sertifikat ya untuk mereka. Itu sungguh luar biasa itu Aisyah. Dan untuk di universitas ini ya seperti yang di awal Aisyah bilang tadi, alhamdulillah jadi kepercayaan dosen atau pembantu dosen. Dan juga Aisyah juga di kelas itu alhamdulillah dipercaya juga oleh anggota kelas itu jadi ketua tingkatnya. Istilahnya kalau di sekolah itu ketua kelas. Ketua ya. kelas, Iya. betul. Jadi bisa membantu bagi Aisyah ilmu itu kita itu jangan pisit itu dengan orang. Betul. Jangan mentang-mentang kita ada ilmu kita tuh nak ninggi mudah ini Cak ini jangan. Kalau memang ada teman yang mau minta tolong kita tolong dengan ikhlas. Itu seperti Cak temen nih pada saat pembelajaran Photoshop, Aisyah mana caranya ini kita ajarin, kita ini sampai kadang kami itu kerja kelompok juga untuk membuat tugas. Itu jadi ilmu itu bagi Aisyah kita memberinya sistem ikhlas karena kita juga dapat ilmunya alhamdulillah tadi langsung diserap kan bisa masuk di diri kita itu seperti itu. Oke. Jadi memang udah dari SMA ilmu yang didapat itu Iya, sudah diterapkan. iya. Itu jadi tadi bikin sertifikat untuk kegiatan. iya. Itu kan untuk teman-teman yang lain kan yang nggak tahu nggak bisa Nggak nolong bisa, dong. iya. Terus di universitas Bisa. sudah jadi asisten dosen, bahkan jadi apa namanya ketuanya, Iya, ya kan yang alhamdulillah. bisa kita sebut ketua kelas lah Iya, di dalam ketua situ kelas ya. kalau. Keren. Oke, sangat berprestasi anak ini ya, Pak Komstar. Ya, Alhamdulillah. ya. Menurut Aisyah, seberapa penting keterampilan komputer bagi mahasiswa di era digital ini? Itu sangat penting bagi Aisyah karena seperti ini di mahasiswa itu otomatis tidak akan mungkin dia tidak perlu yang namanya laptop walaupun pembelajaran itu ataupun prodi yang dia ambil itu bukan prodi yang khusus untuk informatika seperti Aisyah komputer, tapi mereka pasti perlu yang namanya komputer untuk seperti skripsi ataupun pembuatan makalah atau pembuatan Photoshop, walaupun itu bagi mereka seperti prodi yang lain itu kan cuma 3 itu sebenarnya diperlukan, tapi memang di setiap prodi biasanya ada pembelajaran untuk komputer, jadi sangat penting untuk pembelajaran ini. Dan mungkin kalau bisa yang untuk prodi lain itu bisa lebih memahami juga dengan komputer itu, seperti itu. Intinya lebih
penting itu, sangat penting Sangat itu ya, penting sangat ya kan? penting. Iya. Bukan lebih penting tapi Iya, sangat sangat penting, penting. gitu ya. Bahkan jurusan apapun itu nggak harus Iya, komputer itu harus bisa. harus ada, harus bisa. Oke. Apa rencana Aisyah ya kan yang ingin dicapai dalam jangka panjang ini? Fashion atau cita-cita Aisyah mau jadi apa sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk SMA kemarin cita-citanya Aisyah itu ingin jadi dokter sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Oke. Sampai kemarin itu Aisyah ngambil Unsri juga kan untuk ternyata tidak boleh oleh orang tua. Nah, akhirnya Aisyah sekarang untuk cita-cita Aisyah sekarang itu kalau bisa karena Aisyah itu ada tetangga juga, dia itu tuh tidak, yang namanya tidak tidak bagaimana ya, tidak bekerja tapi bekerja di rumah. Tapi penghasilannya itu sungguh luar biasa, bisa sampai 40 juta per bulan. Karena beliau itu ada kerjasama dengan perusahaan negeri lain, itu luar negeri. Iya. Jadinya langsung bagaimana nih caranya, itu sebenarnya cita-citanya Aisyah. Beliau juga katanya itu tuh pembelajaran yang pernah dipelajari di Palkomtek seperti coding, Photoshop. Iya, jadi bingung juga Aisyah itu mau nanya, tapi nanti aja lah, mungkin ada waktu nanti Aisyah nanya. Lumayan lomba 40 juta per bulan. Kalau boleh tahu siapa yang disebut ini? Sebenarnya ada tetangga di rumah itu. Sepertinya kalau tidak disebutkan namanya kurang ya. Ada tetangga di rumah itu, beliau itu anak itu, jadi anaknya tuh ada tiga. Anak yang pertama itu yang sukses nian, dia sampai ke luar negeri itu, akhirnya adik-adiknya nih ikut semua. Iya, sampai dia bisa sekarang alhamdulillah dia sedang menjalankan umroh setiap tahun maksudnya. Iya, setiap tahun dia jalan ke umroh, sampai kemarin dia tahun kemarin bisa ngumroh ke orang tuanya dengan adik-adiknya. Jadi itu yang pengen Aisyah cita-citakan sekarang. Kalau bisa juga sih, alhamdulillah kalau ada rezeki juga mau lanjut S2 sebenarnya, dan juga mau sebenarnya jadi dosen juga. Semoga aja bisa. Amin. Karena kebanyakan orang bilang ini, pada saat Aisyah kan di sekolah di mahasiswa itu kan ada khususnya wajib untuk menggunakan baju batik. Jadi pada saat itu tuh ada dosen yang bilang, katanya itu siapa, apa dosen baru katanya. Padahal mahasiswa gitu. Nah, jadi ada juga teman bilang katanya, kok ini cocok katanya jadi dosen ujinya. Iya, pojiku dosen baik. Aku nih kan orangnya garang, aku kayak mahasiswa takut dengan aku. Jadi tapi cocok katanya, kau ngajari juga kami cepat memahami katanya. Doakan aja jika itu. Doakan saja. Ya. Kita lihat ke depannya. Ya. Oke, kalau orang tua dan keluarga nonton podcast ini, apa yang ingin Aisyah sampaikan kepada mereka? Aduh, ini sangat mengharukan. Untuk termasuk untuk orang tuanya Aisyah. Aisyah di sini berterima kasih. Berkat kalian Aisyah bisa sukses di sekarang ini. Walaupun Aisyah belum bisa lebih membanggakan kalian, tapi insya Allah Aisyah akan usahakan untuk membanggakan kalian, termasuk juga untuk termasuk mama kan, beliau selalu menasehati Aisyah, selalu ada di sisi Aisyah walaupun Aisyah lagi sedih, lagi ini kan, selalu ceria, tempat curhat. Dan juga untuk ayah yang selalu menyempatkan waktu untuk antar jemput dari kampus, apalagi sekolah kemarin. Ya rasanya bagaimana ya, tidak bisa dikata-katain. Dan juga tempat curhat juga ayah itu, dan bisa mengerti dan mendengarkan keluh kesahnya Aisyah. Dan untuk keluarganya Aisyah juga berterima kasih, karena juga Aisyah sadar Aisyah juga anak tunggal pasti memerlukan kalian, termasuk sepupu-sepupunya Aisyah. Dan juga di sini Aisyah
rasanya punya saudara. Karena Aisyah sendirian kemarin juga ada sedikit cerita, kemarin ada Ayu sepupunya Aisyah tinggal di rumah, jadinya rasanya itu punya temen punya Ayu itu untuk cerita curhat, karena kan selama ini Aisyah sendirian kan. Jadi punya cerita curhat, dan juga pada saat dulu juga ada kakak, jadi rasa seperti ada kakak di sisi itu, jadi seperti ada saudara bagi Aisyah, dan juga ada ya seperti itulah. Pokoknya terima kasih untuk keluarganya Aisyah. Aisyah sangat bangga dihadirkan di keluarga seperti ini. Iya. Yang pasti mereka juga pasti sangat bangga Iya, untuk Aisyah sekarang ya. alhamdulillah. Untuk doa-doa tadi ya, amin ya rabbal Amin. alamin. Semoga doa-doa dan usaha kita untuk membahagiakan Membahagiakan kedua orang orang tua tua itu dipermudah sama Allah Iya, Subhanahu wa taala. amin. Meskipun ya secara materi, bukan secara materi dan harta itu tak bisa untuk membalas Iya, perjuangan mereka, benar. ya kan, dan kasih sayang mereka. Iya. Dan yang pasti itu orang tua tuh sangat penting lah Iya, untuk anak-anaknya. anaknya. Gitu. Dan di sini sedikit juga apabila kalau Aisyah kena nyegah ataupun agak ini kepada orang tua, Aisyah di sini langsung minta maaf untuk mama Aisyah, yanya Aisyah. Aisyah minta maaf apabila ada sedikit kata-kata Aisyah ataupun perbuatan Aisyah yang kurang menyakitkan hati rasanya. Aisyah minta maaf, dan juga kepada keluarganya Aisyah, Aisyah minta maaf apabila ada sedikit kata-kata atau perbuatan. Aisyah sangat minta maaf sebenarnya. Aisyah juga merasa ada pasti kesalahan, setiap manusia itu pasti ada salah, tidak mungkin tidak ada. Gitu. Nih nanti yang orang tuanya nonton nangis ini. Ya kita yang dengar langsung di sini aja terharu ya kan. Oke, terakhir dari Aisyah ya. Apa yang mau Aisyah sampaikan untuk generasi milenial atau generasi Gen Z ya kan, sesama anak muda agar selalu positif vibes, nggak males-malesan ya kan, nggak rebahan aja di rumah ya kan, dan yang pasti selalu semangat belajar. Silahkan. Untuk semuanya di sini, termasuk sekarang sedikit juga jaga kesehatan, karena kemarin juga Aisyah lagi musim batuk pilek ini. Aisyah juga kemarin habis suara kecil suaranya Aisyah. Jadi untuk semuanya jaga kesehatan. Yang berikutnya untuk semua generasi di sini kan tekad kelak untuk belajar. Karena kenapa? Belajar itu memang sih kata orang nilai itu tidak perlu, tapi kan ilmunya yang perlu. Bukan nilainya itu, ilmunya itu yang perlu. Dan ingat satu hal, orang tua kalian. Orang tua kalian itu orang tua yang sungguh luar biasa, yang selalu ada untuk kalian. Dan ingatlah untuk membanggakan mereka. Nah, juga untuk semuanya tetap semangat dalam belajar. Jangan putus asa, walaupun kita sedang turun ataupun kita sedang drop, tetaplah berusaha. Karena kan jadikan drop kita itu menjadi pelajaran untuk masa depan kita. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Oke, ini contoh anak muda ya. Yang harus kita jadikan teladan juga kan. Oke, Aisyah, apa doa dan harapan untuk Palkomtek di usia yang ke-22 tahun ini sebagai alumni ya kan? Apa yang mau diucapin? Aisyah sebenarnya berdoa ini, Aisyah harapkan semoga Palkomtek ini bisa lebih berkembang. Amin. Maksudnya berkembang di sini kan cuman ada program 1 tahun Iya. ya. Semoga aja bisa ada program S1 Udah ada kita Syah, Iya, udah tapi ada di Palembang. Iya, maksud Aisyah itu ada di sini itu dia. Ada di Batu Raja gitu iya. ya. Dan juga untuk Palkomtek, harapan Aisyah bisa memberikan anak-anak muda yang sekarang itu lebih canggih, lebih bagaimana ya rasanya itu
Gimana ya? Nggak tahu. Paham teknologi Iya, paham gitu ya. teknologi untuk membantu generasi sekarang. Karena kan generasi sekarang tuh males-males orang itu kan. Jadi itu harapan Aisyah, dan semoga baik untuk Palkomtek ini menjadi sangat lebih baik. Tapi sebenarnya sudah baik ini, sangat baik ini. Sangat baik, iya, ya kan? bagi Aisyah. Itu ya, tapi baik kita ada lebih baiknya saja. Iya, Oke. itu aja. Oke, itu aja cukup? Iya, cukup. Oke, wah nggak terasa Palkomster, kita sudah berada di penghujung acara nih Aisyah. Hari ini dapat banget pengalaman, cerita seru, cerita yang mengharukan ya kan dari Aisyah. Wawasan baru juga dari bintang tamu kita ya kan. Semoga podcast ini bisa membawa manfaat untuk Palkomster semuanya. Oke. Palkomtek Batu Raja akan hadir kembali di minggu depan ya kan. Stay tune terus di channel Palkomtek Batu Raja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Anggraini dan Saya Aisyah Putri Yuanis. kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Palkomster.